Halo Sobat Podcast, bersama saya Veronica Suci. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Podcast kali ini spesial dalam rangka menuju tabisan 7 calon imam Keuskupan Pangkal Pinang. Di sini kita akan ngobrol santai, nostalgia, dan pastinya penuh cerita seru tentang masa-masa jadi seminaris yang dialami para diakon ini. Untuk itu hari ini sudah hadir bersama saya dua diakon yang saat ini sedang menjalani masa diakonatnya di Seminari Menengah Mario John Bun, Pangkal Pinang. Siapa mereka? Ini dia, Diakon Sylvester Rasunmoro dan Diakon Mitzi Benson Sitepu. Halo Diakon, selamat datang di podcast kami. Halo, Bagaimana Halo, kabarnya nih Diakon? ya puji Tuhan sehat. baik, sehat. Diakon, kalau boleh tahu nih, asal parokinya dari mana sih? Kalau saya berasal dari paroki Santo Franciscus Xaverius Menanga, Keuskupan Larantuka. Kalau saya dari Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi, Batu Aji, Batam. Oke, Diakon Sil, Diakon Mitzi ya panggilannya ya. Ya, Kita betul. mulai dengan bernostalgia yang artinya kita memutar waktu atau kembali ke masa awal. Masih ingat gak sih hari pertama masuk Seminari Menengah Mario John Bon, Pangkal Pinang? Waktu itu apa sih hal yang paling berkesan atau paling menarik selama di seminari? Baik, kalau ditanya berkaitan dengan eh, pengalaman pertama masuk ya ke seminari, kalau saya yang paling berkesan itu ketika sudah mulai sekolah. Sudah mulai sekolah kan, saya kan masuk itu apa ya? Waktu dari kampung itu tidak langsung masuk ke seminari tapi menunggu dulu di luar selama setahun. Jadi ketika masuk pertama kali di seminari menengah itu saya merasa sangat apa ya, sangat bersemangat, kemudian sangat senang begitulah ketika saya waktu itu masih ingat ketika saya mengenakan pertama kali seragam sekolah SMA. Dalam hati saya berkatakan akhirnya saya masuk juga ke seminar ini setelah menunggu di luar. Kira-kira begitulah perasaan saya ketika pertama kali. Gitu. Kalau Diakon Misi gimana nih? Apakah ceritanya sama atau berbeda? Wah, kayaknya beda sedikit dengan dia konsil. Kalau ditanya hari pertama, ya yang paling saya ingat adalah hari pertama itu hari yang sangat mengejutkan buat saya karena apa yang saya lihat secara langsung tidak sesuai dengan apa yang diceritakan kepada saya begitu. Jadi sebelumnya itu saya masuk seminari ini sebagian besar karena ya dorongan dari Romo Pascal dan banyak cerita dari beliau menggambarkan bagaimana seminari itu. Tapi hari pertama saya sampai di Pangkal Pinang karena waktu itu gedung asramanya itu belum jadi dan kami tinggal di, kalau saya tidak salah, bekas SMA. apa ya, SPG atau apa begitu, dan sangat mengejutkan begitulah, sangat jauh berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Romo Pascal begitu. Jadi kalau ditanya hari pertama, ya mungkin perasaan paling besar mungkin sedikit kecewa ya karena tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang diceritakan begitu. Oke, tapi dari sisi lain nggak ada unsur paksaan ya masuk ke sekolah itu ya? Apa gimana ini? Wah, kalau ditanya, kalau awal masuknya jelas sekali ada begitu ya. Karena saya sebenarnya tidak mau masuk seminari, tapi karena saat itu Romo Pascal ini adalah guru agama saya di SMP, dan di SMP negeri itu kan kalau di Batam ya, kalau misalnya agamanya merah itu tidak bisa naik kelas atau tidak lulus. Oh, Nah, iya. maka hal itu tuh digunakan oleh Romo Pascal untuk mendorong saya masuk seminari. Jadi kalau saya saat itu tidak masuk dan mendaftar ke seminari, ya nilai agama saya merah dan saya otomatis tidak lulus SMP. Maka saya mencari aman untuk jalan pendidikan saya supaya lancar. Ya sudahlah, saya mendaftar ke seminari dan akhirnya sampai sekarang masih bertahan. Puji Tuhan. Puji Tuhan masih bertahan ya. Berarti nggak sia-sia ya masuk seminari Menengah Maria John Bon ya. Benar. Oke, selama menjadi hidup sebagai seminaris, pasti banyak banget cerita yang tersimpan nih Diakon. Ada Ya, nggak pengalaman yang sampai sekarang masih paling diingat? Entah itu pengalaman lucu, menegangkan, atau entah itu justru yang bikin makin yakin atau bikin ragu dalam panggilannya.
Kalau saya sendiri berkaitan dengan pengalaman ini, mungkin pengalaman agak lucu atau agak bagaimana gitu ya. Karena waktu itu kami masih di seminari lama, jadi pengalaman yang bagi saya menarik itu ketika kami ke sekolah. Waktu itu sekolah kami sudah baru. Jadi di tahun-tahun awal itu, tahun pertama dan kedua itu kami masih di sekolah dan asrama yang lama. Kemudian setelah itu mungkin tahun 2014 itu pindah sekolah ke yang baru di belakang terminal Keramat itu. Jadi waktu itu kami ke sekolah itu harus membawa air gitu. Jadi kami harus melewati SMA Yosef, yang notabene kita tahu SMA Yosef. Jadi kami anak seminari waktu itu ramai-ramai pagi itu kami ke sekolah karena di sekolah waktu itu airnya belum tersedia ya. Jadi kami ramai-ramai lah melewati SMA Yosef dan membawa ember yang ada airnya. Menimba air ya pakai ember Ya, ya. jadi bawa ember yang isinya air. Jadi kami setiap hampir saya lupa berapa lama tapi tiap pagi itu kami dari sana. Jadi apa ya? Kalau kita bicara waktu itu masih anak SMA ya. Kalau mau dibilang gengsi juga tapi kayak mana ya? Harus melewati itu. Jadi ini menurut saya pengalaman yang unik lah bagi saya begitu. Kalau dia sendiri gimana nih cerita uniknya? Waduh, kalau unik mana ya? Kalau saya sih yang terpikir kalau ditanya pengalaman unik ya, dan sangat berkesan untuk saya itu adalah pengalaman sakit begitulah ya. Karena selama masa pembinaan ini mungkin dibandingkan ke 6 teman saya yang lain, saya ini yang paling sering masuk rumah sakit begitu ya. Dan penyakitnya juga lumayan keren begitu. Jadi ya itu mungkin yang paling unik untuk saya begitu. Jadi ya untuk informasi saja, saya selama dari seminari menengah sampai sekarang ini sudah 2 kali pernah kena TBC waktu masa pembinaan begitu. Dan dua-duanya yang pertama saat saya seminari menengah kelas 11 semester 1 kalau saya tidak salah. Dan itu saya harus berhenti dari seminari selama kurang lebih 3 atau 4 bulan begitu ya. Lalu yang kedua adalah saat saya tingkat 5 di seminari tinggi begitu. Dan penyakit yang sama juga. Walaupun ya background dari style atau gaya hidup saya tuh saya tidak merokok, tidak minum-minum begitu ya. Sehat ya hidupnya ya. Ya kemungkinan begitu bisa dikatakan begitu tapi tetap kena. Nah ini unik bagi saya karena pada masa itu begitu ya saya banyak membaca karena saya sakit tentang itu, saya banyak baca tentang TBC ini. Itu salah satu penyakit yang paling mematikan begitu ya dan cepat biasanya. Dan saya sekarang makin kesini merefleksikan begitu pengalaman itu. Uniknya adalah saya masih diberi kesempatan untuk selamat begitu ya dari bahaya maut penyakit itu dan masih bertahan sampai sekarang. Dan tidak mau coba lagi begitu ya, nggak usah ada yang Kapok ketiga. ya Diakon ya. Cukup yang kedua saja, 2 kali saja. Dan ya puji Tuhan dari situ banyak belajar begitu. Segala pengalaman di seminari sepertinya dirangkum oleh 2 pengalaman yang mungkin orang memandangnya negatif begitu ya, tapi untuk saya itu unik karena di masa-masa karantina karena harus isolasi ya, penyakit itu kan menular ya. Nah, itu hanya saya sendiri di kamar ataupun saat di rumah sakit di ruang isolasi. Disitulah saya seperti bergulat atau bergumul begitu dengan diri saya, tapi juga dengan Tuhan juga dalam doa dan keluhan-keluhan saya. Tuhan ya, Ya, janji benar. sama Tuhan. Begitu. Berarti sekarang udah sehat walafiat ya Diakon Sudah, ya? puji Sudah Tuhan. nggak mengalami hal-hal yang dulu lagi ya. Iya, Puji benar. Tuhan kalau begitu ya. Lalu Diakon, setelah melewati masa menjadi seminaris, lalu menjadi frater, dan sekarang menjadi diakon, dan kembali bertugas di seminari, tempat awal memulai perjalanan imamat. Pengalaman apa sih yang paling terasa berubah? Apakah cara memandang para siswa dari kehidupan komunitas atau tanggung jawabnya? Seperti apa? Kalau ditanya perbedaan tentu sangat berbeda ya. Kalau waktu menjalani hidup sebagai seminaris di seminari dan
sebagai pembina ya, formator di seminari. Kalau sebagai seminaris, tentunya kalau saya sendiri menjalani kegiatan atau rutinitas sehari-hari itu kan berdasarkan, biasanya kami itu selalu ditekankan adanya banyak peraturan-peraturan gitu kan. Jadi sebagai seminaris kadang kami juga seperti mau protes, kemudian mengeluh gitu dalam menjalani proses bina di seminaris sebagai seminaris. Tapi kemudian kalau ditanya sebagai pembina atau formator itu kan dua hal ini kan sangat berbeda, sudut pandang yang sangat berbeda. Sebagai formator, saya berusaha untuk menempatkan diri saya sebagai formator begitulah. Jadi melihat dari sudut pandang formator, kemudian menegur dari sudut pandang formator, berbeda dengan dulu saya. Notabene kalau sebagai seminaris ada tindakan melawan, tapi kalau sebagai formator saya justru harus meluruskan atau menegakkan peraturan-peraturan yang ada di seminar itu, gitu ya. Jadi bagi saya dua hal yang sangat berbeda lah kalau sebagai seminaris dan sebagai formator gitu. Gimana nih Diakon Mitsi? Wah, kalau saya yang pertama jelas berbeda itu tanggung jawabnya ya. Sebagai seminaris kan dulu tanggung jawabnya ya belajar begitu, tapi sekarang sebagai formator tanggung jawabnya beda, mungkin mendampingi, membina mereka. Dan saya secara khusus juga punya pengalaman baru karena diminta untuk bertanggung jawab bagian keuangan, dan saya tidak punya background studi keuangan sama sekali begitu ya. Jadi tapi ya seru lah, untuk saya itu seru karena saya diberi kesempatan untuk belajar banyak hal baru. Nah, kalau misalnya mau dibandingkan masa waktu seminaris dengan saat formator, saya itu ingin mengatakan bahwa ada keuntungannya seseorang yang mantan seminaris dari tempat yang sama menjadi formator kembali di seminar yang sama. Kenapa? Karena celah-celah yang sekarang mereka pakai mungkin ya untuk ya mungkin sedikit bertindak nakal begitu ya, itu kami sudah tahu begitu. Jadi sebagian besar kenakalan-kenakalannya itu lebih mudah ditemukan dan lebih mudah ditegur begitu ya, karena sudah lebih senior mungkin berkaitan dengan tempat-tempat itu. Jadi itu hal yang dalam tanda kutip mungkin agak menguntungkan begitu. Jadi mengalami hal-hal seperti itu tuh cukup kaget nggak sih Diakon? Dengan perubahannya dari yang awalnya jadi siswa, sekarang harus menjalankan tugas tanggung jawab yang berat. Kaget nggak sih perasaannya? Kalau saya tentu saja kaget dan merasa merasa seperti Aneh kah? belum siap gitu. Enggak ya? Karena waktu itu pas top itu diminta untuk ke seminari kan, saya dalam refleksi saya dan dalam bimbingan dengan romo pembina itu, romo pembimbing, saya mengatakan saya belum siap begitulah. Saya belum belajar banyak hal. Saya takutnya nanti tidak bisa memberi apa yang karena saya tidak mempunyai sesuatu untuk diberi kepada para seminaris. Itu ketakutan saya waktu mendengar saya mendapat tempat top di seminari. Kemudian mendapat tempat tugas lagi waktu masa persiapan diakonat, juga sama, hanya berbedanya karena sudah pernah mengalami waktu top, jadi sudah bisa lebih menerima untuk bertugas di seminari gitu. Kalau saya sama ya, kaget begitu ya, karena mungkin agak banyak lucunya mungkin pengalaman ini ya. Karena kami itu tidak dipanggil dalam konteks yang formal begitu ya. Pemberitahuan bahwa akan tugas di seminari ini disampaikan oleh Romo Ngadi waktu itu, moderator praunio kami, dalam perjumpaan sehari-hari begitulah. Contohnya waktu saya itu ingat waktu saya cuci piring begitu. Jadi sedang cuci piring, ramai-ramai di dapur, terus Romo Ngadi mengatakan begini. Waktu itu kan rektornya Romo Stanis ya. Jadi beliau hanya mengatakan begini, Frater Mitsi, kebetulan Frater Sil juga di situ. Frater Sil, ada salam dari Romo Stanis. Sudah hanya begitu saja. Tiba-tiba sudah diminta untuk buat proposal, tiket, lalu ke seminari begitu. Tidak ada ditunjukkan surat atau dipanggil bimbingan begitu, tidak begitu. Jadi kaget, sangat
kaget lah begitu ya, Ya, karena betul. tidak terpikir sebelumnya bahwa akan ada top di seminari begitu. Ya, kembali lagi setelah lulus dari seminari tinggi, lalu pradiakonat dan diakonat di seminari, kagetnya tidak hanya apa ya mungkin ya, Tanggung jawab. tanggung Tanggung jawabnya jawabnya itu ya besar lebih ya. besar Apalagi mungkin. bagian keuangan ya, Waduh. Diakon ya. Pegang banyak uang ini. Wah. Berarti Diakon nih paling kaya ini, jangan-jangan. Oh enggak dong. Megang Gimana Amin sebenarnya? ya. Lanjut Diakon. Setiap calon imam itu kan pasti punya satu kalimat atau sesuatu lah yang menjadi sebuah pegangan hidup dalam perjalanan panggilan. Apa sih moto panggilan imamat Diakon Sil dan Diakon Mitsi? Dan kenapa moto itu dipilih sebagai pegangan hidup? Oke, baik. Kalau saya memilih dari Injil Lukas bab 1 ayat 47 sampai 48. Bunyinya itu, aku mengagungkan Tuhan sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Dari kutipan ini saya secara pribadi ingin belajar dari kerendahan hati Bunda Maria, ketaatan Bunda Maria dalam menanggapi panggilan Tuhan. Jadi walaupun Bunda Maria itu masih gadis yang sederhana, yang biasa, gadis kampung gitulah, tapi dia bersedia untuk menjawab panggilan Tuhan. Dari sini saya juga ingin belajar dari Bunda Maria untuk menanggapi panggilan Tuhan. Begitulah. Kalau saya pilih moto tabisannya dari kitab Mazmur 23 ayat 4. Bunyinya itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Nah, refleksi saya kenapa memilih ayat Mazmur ini, karena melihat kembali perjalanan hidup panggilan saya tadi ya, terutama banyak diwarnai sakit dan segala macamnya itu, saya mungkin melihat itu sebagai masa di mana saya berada dalam kekelaman begitu ya, meragukan tentang hidup saya, meragukan andil Tuhan dalam hidup saya, juga berkaitan dengan meragukan apakah saya tetap harus lanjut atau tidak, karena mengingat masa pengobatan TBC itu kan minimal 6 bulan ya, 6 bulan Cukup begitu. lama. Nah, dan yang kedua itu saya harus 9 bulan minum obatnya itu begitu. Dan di masa itu memang ya sempat ada keraguan, tapi ya pada akhirnya Tuhan punya cara sendiri begitu, kembali meyakinkan saya lewat kehadiran ya teman-teman saya ini, terutama yang berenam, karena ya mau bagaimana lagi kan, memang di seminari tinggi itu mereka lah keluarga saya begitu ya, yang mendukung saya. Dan saya melihat ya peran Tuhan itu nyata dalam masa kekelaman tadi, di mana Engkau besertaku itu Tuhan beserta saya juga melalui teman-teman saya ini begitu. Terakhir nih Diakon, ketika pertama kali mengetahui akan ditabiskan sebagai imam pada tanggal 26 April mendatang nanti, apa sih perasaan Diakon yang muncul pada saat itu? Apakah takut, bersyukur, terharu, atau semuanya campur aduk jadi satu? Gimana nih? Kalau perasaan mendengar itu ya, berita tabisan itu, saya campur aduk ya perasaannya. Ada senang, kemudian ada pertanyaan juga, sebentar lagi mau ditabiskan gitu ya. Perasaan seperti apa? Tidak menyangka begitulah, sebentar lagi akan ditabiskan. Tapi bagi saya yang lebih mengejutkan itu ketika akan ditabiskan menjadi diakon. Nah, itu yang lebih mengejutkan. Karena pengalaman sebelumnya itu diakon Romo Grek mereka itu kan di bulan-bulan Januari Februari kan. Sementara kami waktu itu, saya sendiri tiba-tiba mendapat surat dari Romo Martin ya, nama sekjen. Mungkin dengan teman-teman yang lain. Jadi di bulan Agustus menurut saya cepat gitulah dari masa ketika kami tamat dari seminari tinggi, kemudian kembali ke keuskupan itu bulan Agustus. Jadi saya sangat terkejut di situ ketika menerima surat itu bahwa akan ditabiskan pada bulan Agustus. Gitu. Kalau dari saya tentu ya kaget ada, tapi yang paling besar begitu rasanya mungkin rasa syukur ya, karena itu tadi sih, saya melihat perjalanannya itu yang ya tentu tidak mudah
kan kurang lebih 13 tahun dari setingkat SMA begitu ya sampai di tahap ini begitu. Pada akhirnya akan menerima tabisan imamat begitu. Jadi rasa yang paling besar adalah rasa syukur, terutama karena saya juga melihat banyak orang yang berperan dalam perjalanan yang panjang ini ya. Saya mensyukuri kehadiran orang-orang itu, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal lebih dahulu. Tapi ya dengan adanya berita tahbisan itu mendorong saya untuk melihat selalu kembali ke belakang perjalanannya itu, peran-peran mereka. Maka saya dalam rasa syukur itu membawa mereka baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dalam doa-doa saya, karena saya percaya bahwa terutama mereka yang sudah lebih dahulu kembali kepada Bapa itu ya, karena doa-doa mereka juga dari surga saya bisa bertahan sampai sekarang. Dan saya tetap mohon doa dari semuanya, kami bertuju begitu ya, mohon doa dan dukungan selalu, karena menjadi imam ini kan bukan akhir ya, tapi awal dari perjalanan baru untuk memulai karya pelayanan yang baru di Kuskupan Pangkal Pinang ini begitu. Oke. Berarti nggak nyangka nggak sih Diakon bakal jadi imam nih bentar lagi loh. Bentar lagi ya. Tinggal menghitung berapa minggu lagi ini ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ya, oke lah Diakon, terima kasih ya atas cerita yang menarik dan penuh makna dari kisah hari pertama masuk seminari, terus pengalaman sebagai siswa hingga kini melangkah menuju tabisan imamat. Nah, kita belajar bahwa panggilan itu tumbuh pelan-pelan dalam kesetiaan sehari-hari. Ya, begitulah Diakon ya. Ya, oke. Yang penting setia aja ya. Nggak melenceng kemana-mana ya. Siap. Baik sahabat podcast, mari kita mendoakan untuk ketujuh calon imam yang akan ditabiskan nanti pada tanggal 26 April 2026 mendatang. Pastinya sudah siap ya Diakon untuk ditabiskan. Siap nggak nih? Siap ya? pasti Siap nggak siap? Harus siap ya? Oh Nggak ada kata tidak lagi ya? siap. Sudah siap. Oke. Baik, itu tadi akhir dari perbincangan kita bersama dengan Diakon Sil dan Diakon Mitsi. Terima kasih sudah hadir Diakon di podcast kami, di studio kami, sudah menyempatkan waktunya. Maaf juga tadi sempat ini ya, molor Terima waktunya ya. kasih. Baik, saya Veronica Suci bersama Diakon Sil dan Mitsi pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai Sampai jumpa. Baik teman-teman, kami ya sebagai perwakilan mungkin dua formator dari Seminari Menengah Mario John Bun dalam rangka menjelang tabisan ini juga ingin mengajak kaum-kaum muda yang ada di Keuskupan Pangkal Pinang terutama, tapi juga terbuka untuk orang-orang muda yang ada di luar Keuskupan Pangkal Pinang untuk bergabung bersama kami di Seminari Menengah Mario John Bun. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ada di kelas 3 SMP, tapi juga teman-teman yang sudah lulus SMA, boleh bergabung di Seminari Menengah Mario John Bun. Terkait dengan informasi pendaftaran dan hal-hal lain yang ingin diketahui, teman-teman bisa nih lihat di media sosial Seminari Menengah Mario John Bun, entah itu di TikTok, di Instagram, dan media sosial lainnya begitu. Dan kami sangat menantikan kehadiran teman-teman semua. Jadi konsil? Ya, ada lagi pesan untuk orang tua ya. Biasanya orang tua ini yang ada yang mendukung, tapi ada juga yang seperti apa ya, melarang gitu ya untuk anak-anaknya yang mau masuk ke seminari. Masuk seminari menengah itu tidak langsung jadi imam ya. Jadi prosesnya itu ada sangat panjang. Seperti yang dibilang Diakon Mitsi tadi, ada sekitar 13-14 tahun ya. Jadi kalau ada anak-anak dari Bapak Ibu yang mau masuk, silakan saja, jangan ditahan-tahan, jangan dilarang begitu. Sekian saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih.